Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Vika Sensei. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pola bahasa Jepang yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari minasan. Apa sih polanya? Kita bisa lihat sama-sama setelah ini ya. Minasan bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini tuh ada salah satu anak yang sedang mengerjakan tes. Sensei yakin, minasan kalau sebelum mengerjakan tes tuh pasti mempersiapkannya lebih dahulu kan, bisa seperti benkyo dulu di hari sebelumnya atau tidur lebih cepat. Dan juga misalnya ada teman minasang yang akan mengerjakan tes, minasang pasti akan memberikan saran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cara memberi saran yang baik kepada teman. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, kita akan belajar tentang katsudo atau kegiatan. Di sini akan saya bacakan, minasan dari rumah bisa mengulangnya bareng-bareng. Yang pertama ada benkyo. Benkyo artinya belajar. Lalu yang kedua ada noto o yomu, yang artinya membaca not. Lalu selanjutnya shukudai o suru, atau mengerjakan tugas. Dan selanjutnya ada hon o yomu, yang artinya membaca buku. Lalu selanjutnya ada hayaku neru, itu tidur cepat atau lebih awal. Lalu yang selanjutnya ada sumaho o skau, yang artinya menggunakan handphone atau bermain handphone. Lalu di sini ada sensei no hanashi o kiku, atau mendengarkan penjelasan guru. Lalu selanjutnya ada tomodachi to hanasu, atau berbicara dengan teman. Selanjutnya ada gakko e iku, yang artinya pergi ke sekolah. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada salah satu contoh percakapan tentang menanyakan situasi. Saya bacakan yang pertama Budi, "Doustan desu ka?" Di situ Budi bilang, "Ada apa?" ke Siti. Lalu Siti menjawab, "Testo ga arimasu." Nah, di sini Siti bilang kalau bakal ada tes. Budi sebagai teman yang baik mungkin akan memberikan saran. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, di sini masih belum memberikan saran tapi masih menjelaskan situasi ya. Pertama, Budi, "Doustan desu ka?" Di sini Siti bisa menjawab dengan nemui desu atau mengantuk. Atau juga bisa atamaga itai desu, artinya sakit kepala. Lalu selanjutnya ada testo no ten ga warukatta desu, katanya nilai tesnya tuh jelek gitu. Nah, Budi mungkin akan memberikan saran kepada Siti. Di sini cara untuk memberikan saran yang baik bisa menggunakan pola kalimat taho ga ii desu, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai sebaiknya titik-titik atau lebih baik titik-titik. Penggunaan pola kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk ta lalu ditambah dengan hoga ii desu. Nah, misalkan mungkin bertanya, bentuk ta itu apa sih? Bentuk ta itu sama dengan bentuk lampau dari kata kerja. Di sini ada contohnya, benkyou shita hoga ii desu, yang artinya sebaiknya belajar. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini juga ada contoh-contoh kata kerja perubahan ke bentuk ta atau bentuk lampau. Yang pertama di sini ada benkyou suru. Benkyou suru diubah menjadi benkyou shita, yang artinya belajar. Lalu selanjutnya ada shukudai o suru, diubah menjadi shukudai o shita, yang artinya mengerjakan tugas. Lalu selanjutnya ada hayaku neru. Hayaku neru diubah menjadi hayaku neta, atau artinya tidur lebih cepat. Lalu di sini selanjutnya ada ganbaru. Ganbaru diubah menjadi ganbata, yang artinya bekerja keras atau semangat. Lalu ada kaku, diubah menjadi kaita atau menulis. Selanjutnya ada yomu, yang diubah menjadi yonda, yang artinya membaca. Lalu selanjutnya ada kiku, diubah menjadi kita atau mendengarkan.
Lalu selanjutnya, no to miru. Atau diubah menjadi no to mita, yang artinya melihat notes. Itu contoh-contoh perubahan kata kerjanya. Dan di sini kita masuk lagi ke contoh percakapannya. Ini Budi pertama bilang, Dostan desu ka? Atau ada apa? Lalu Siti menjawab, testo ga arimasu. Siti bilang bakal ada tes. Budi memberikan saran lagi nih. Benkyou shita hou ga ii desu yo. Kata Budi sebaiknya belajar. Nah di situ Siti jawab lagi, wakarimashita. Seperti itu teman-teman. Di sini ada contoh percakapan lagi. Teman-teman bisa membuat contoh. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, minasan udah paham cara penggunaan tahogai desu. Meski kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Masih memberikan saran, tetapi ini memberikan saran itu tuh sebaiknya tidak atau lebih baik jangan. Dalam bahasa Jepang, pola kalimatnya itu nani nani nai hogai desu. Cara penggunaannya yaitu kata kerja bentuk nai ditambah hogai desu. Minasan sebelumnya harus tahu kalau bentuk nai itu sama dengan bentuk negatif dari kata kerja. Salah satu contohnya, saboranai hoga ii desu, atau sebaiknya jangan malas. Seperti itu ya, minasan. Di sini ada contoh kata kerjanya lagi. Yang pertama, saya bacakan, gemu wo suru. Yang diubah menjadi gemu wo shinai, berarti tidak bermain game. Lalu ada skau, diubah menjadi skawanai, yang artinya tidak menggunakan. Lalu ada asobu, diubah menjadi asobanai atau tidak bermain. Lalu selanjutnya ada hasiru, diubah menjadi hasiranai, yaitu tidak berlari. Selanjutnya ada kuru, diubah menjadi konai, yang artinya tidak datang. Selanjutnya ada nomu, diubah menjadi nomanai, yang artinya tidak minum. Selanjutnya ada hanasu, yang diubah menjadi hanasanai, artinya tidak berbicara. Lalu selanjutnya ada taberu, diubah menjadi tabenai, yang artinya tidak makan. Seperti itu. Lalu minasan selanjutnya ada contoh percakapan lagi. Di sini Budi ngomong lagi seperti tadi, dostan desu ka? Lalu Siti menjawab, testo ga arimasu, berarti ada tes. Di sini Budi memberikan saran lagi. Game wo shinai hoga ii desu. Kata Budi sebaiknya jangan bermain game. Siti menjawab wakarimashita. Nah, seperti itu minasan. Oke, sensei kasih waktu 10 detik lagi untuk minasan mencoba membuat contoh kalimat dengan pola nai hoga ii desu. Oke, minasan, sampai sini shitsumon ga arimasu ka? Saya anggap minasan semua udah paham sampai sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung chat aja ke sensei atau tanyakan di grup kelas. Arigatou gozaimasu.